Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah mencapai pertemuan 10 dari mata kuliah analisis rasio keuangan, di mana pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang analisa rasio nilai pasar. Pun dalam analisa rasio nilai pasar ini yang kita pelajari adalah kita dapat mendefinisikan pengertian rasio nilai pasar. Selanjutnya mengetahui jenis-jenis perhitungan rasio nilai pasar. Di sini nanti ada rumus-rumus bagaimana menghitung rasio nilai pasar. Yang ketiga adalah kita dapat menyelesaikan kasus atau contoh soal dari analisa. Kita masuk ke pengertian rasio nilai pasar. Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham. Digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Rasio pasar juga merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku saham, dan dividen. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa yang lalu serta prospek di masa yang akan datang. Dari dua pengertian ini, yang pertama adalah kita sebagai investor menggunakan rasio ini untuk melihat bahwa ini saham naik atau turun, untung atau rugi. Nah, yang kedua ini juga kita bisa melihat kinerja masa lalu dari perusahaan ini, dari nilai sahamnya di masa lalu, dan kita juga kira-kira di masa depan apakah perusahaan ini. Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat atau investor atau para pemegang saham menghargai perusahaannya, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham. Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan dalam rasio ini. Jadi rasio ini dibuat bagaimana kita sebagai investor, bagaimana kita nanti melihatnya sebagai investor. Bagus nggak nilai perusahaan kita? Catatan di sini adalah namun rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan harga saham maupun jika dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi analisa rasio ini ya pure kita hanya melihat nilai pasar perusahaan kita, tidak bisa naik atau turun. Baik, saya masuk ke yang kedua adalah bagaimana perhitungan rasio nilai pasar. Yang pertama, kita akan menghitung earning per share atau pendapatan per lembar saham. Earning per share menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan atau return dari setiap lembar saham. Semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan diterima pemegang saham. Bagaimana rumus EPS? Bagaimana menghitungnya? Kita lihat di sini. EPS adalah sama dengan laba bersih dikurang dividen saham istimewa dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang rasio selanjutnya yaitu rasio harga laba, price earning ratio. Price earning ratio atau PER menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Oleh para investor, rasio ini digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah pula. Bagaimana kita menghitung PER di sini adalah harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 1 kali. Jadi rasio pasar per buku, market to book value ratio. Rasio ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan wealth atau kekayaan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup potensial. Bila seorang investor pesimistik atau prospek suatu saham, banyak saham dijual dengan harga di bawah nilai bukunya. Sebaliknya, jika investor optimis, maka saham dijual dengan harga di atas nilai bukunya. Jadi kita tahu nih nilai buku perusahaan kita. Ketika kita pesimis, perusahaan kita nanti akan meningkat, makanya kita jual di atas nilai buku kita saat ini. Di sini rumus yang kita tampilkan adalah harga pasar per saham dibanding nilai buku per saham dikali 1 kali. Jadi berapa kalinya dari nilai buku kita akan jual.
saham kita. Ada catatan di sini, book value per share, nilai buku per saham dihitung dengan membagi ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar dalam bukunya Mulyadi. Rasio pendapatan dividen, dividend yield ratio. Dividend yield adalah dividen yang dibagi dengan harga saham sekarang dalam bukunya Jones 2004. Dividend yield dinyatakan dalam bentuk persentase yang merupakan salah satu komponen dari total return, atau total return sama dengan yield per price change. Dividend yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividend yield yang rendah, karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian, karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti pembagiannya tinggi, maka dividen yield untuk perusahaan macam ini akan cenderung lebih rendah. Dividen yield dapat dirumuskan dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Jadi nanti bentuknya adalah berapa persen dividen yang dibagi. Kita masuk ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya yaitu kita ke analisis rasio pembayaran dividen, dividend payout ratio. Rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak diberikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Jadi dari keuntungan itu hanya ada sebagian yang dibagikan sebagai dividen, ada juga yang kembali diinvestasikan ke perusahaan sebagai modal tambahan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan perusahaan. Bagaimana cara menghitungnya? Dividen payout ratio, dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100%, dan bentuknya pun plus persentase. Baik, kita sudah sampai ke semua rumus sudah kita tadi bacakan atau kita sudah lihat bagaimana kita aplikasikan dalam bentuk contoh kasus soal. Teman-teman, kita masuk ke soal kasus PT Mulia Land untuk agar kita lebih paham dalam memahami analisa rasio nilai pasar ini. Kita lihat pada tahun 2000 PT Mulia membayar dividen total 15.200 juta. Laba bersih yang diperoleh 92.776.442.000. Sampai ke tahun jumlah saham yang beredar 378 juta lembar saham, nilai buku bersama 378 miliar, dan harga saham yang dijual ke pasar adalah 1.450 per lembarnya. Nah, di sini hitunglah nilai rasionya seperti earning per share, price earning ratio, market book value, dividend yield, dan dividend price ratio. Mari kita hitung yang pertama adalah earning per share. Oh ya, sebelum kita melangkah, jadi kita tahu ya nilai buku pasar sahamnya, nilai buku sahamnya adalah 378 miliar dibagi 378 juta. Berarti berapa? 1.000 rupiah. Oke, kita jawab. Kita jawab yang pertama, earning per share. Earning per share rumusnya adalah laba bersih. Berapa laba bersihnya? 92.776.442.000. Dividen saham yang dibagi, membayar dividen 15.200 juta. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar adalah 378 juta. Maka di sini kita ketemu 205 rupiah per lembar saham keuntungannya. Oke, lanjut kita price earning ratio. Paham ya teman-teman? Pasti bagaimana cara menghitung price earning ratio, harga keuntungan per rasio. Berapa kali sih dia keuntungannya, gitu kan? Kita lihat di sini, harga pasar per lembar tadi ya 1.450. Terus earningnya berapa tadi? Yang adalah 1.450 dibagi 205, berarti kali 7,6 kali, satu kali dia. Jadi price earning ratio-nya adalah 7,6 kali. Baik, selanjutnya adalah market book value. Baik, kita masuk ke perhitungan market to book value ratio. MBV sebenarnya adalah harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham dikali 1 kali.
Tadi kita lihat bahwa harga pasar sahamnya dijual adalah 1.450 dan harga bukunya 1.000 dikali 1 berarti 1,45 kali. Di sini menunjukkan perusahaan ini optimis bahwa dia telah menjual nilai sahamnya di atas nilai buku saham, nilai pasar sahamnya di atas nilai buku saham. Selanjutnya adalah dividend yield ratio. Di sini kita lihat dividen per lembar saham. Berapa tadi? Dividen yang berada 15 miliar 200 juta dibagi 378 juta lembar saham. Berarti ada 40,21 dibagi 1000. Lalu dikali 100%, maka ketemulah 4,21% keuntungan dividen yield ratio-nya. Lalu dividen payout ratio-nya adalah sama tadi. Berapa dividen yang dibagikan per lembar dibagi earning per share-nya, pendapatan per lembarnya, yaitu 40,21 dibagi 205 dikali 100%, maka ketemulah 19,5% keuntungan dividen payout ratio-nya. Baik, itu saja contoh soalnya. Jika ada teman-teman yang belum memiliki, dapat menghubungi saya. Kita selesaikan pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu kita dalam pertemuan mendatang di bab pertemuan analisa laporan keuangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.